Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Hari ini tanggal 27 Mei 2024, hari Senin. Terima kasih sudah hadir ke webinar pada malam hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan, sharing bersama mengenai olah sampah 1 detik dengan Biospromik. Nah, wah, kita lihat ini Bapak Ibu. Ini adalah bumi ya. Bumi kita begitu indah, kita tinggal di dalamnya. Nah, walaupun kita tinggal di dalamnya, kita tahu bahwa bumi ini selalu hidup dan hidup itu memberikan energi. Tetapi seperti yang kita ketahui juga bahwa ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang tumbuh, ada yang layu. Nah, ini adalah sebuah siklus. Nah, siklus ini semua akan terus terjadi karena ini yang kita sebut sebagai proses kehidupan. Nah, walaupun kita tahu ada proses kehidupan, banyak orang yang belum begitu sadar mengenai proses itu sendiri. Karena mereka lebih sering sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan aktivitas, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan komunitasnya, sibuk dengan keluarganya. Ya tidak ada yang salah dengan kesibukan itu daripada nganggur, bengong-bengong. Kita sibuk itu suatu hal yang positif. Namun kita bisa perlahan-lahan kita menyediakan waktu untuk refleksi. Contoh di sini. Ini adalah rantai makanan di mana tumbuhan yang kita sebut produsen, dia menghasilkan makanan, berfotosintesis, menghasilkan makanan, tumbuh, lalu akan dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu juga dimakan oleh konsumen dua, konsumen tiga, lalu konsumen tiga nggak ada yang makan misalnya, lalu dia akan tua mati. Nah, mati ini kita taunya sih ya dia jadi tanah. Jadi tanah menjadi nutrisi bagi tanaman. Itu adalah siklusnya. Nah, permasalahannya adalah kita tahu nggak ya kalau misalnya nih konsumen ketiga ini elang, burung elang ini, dia mati kenapa bisa jadi tanah? Kan fisiknya ada tuh, ada paruhnya, ada tulangnya, ada dagingnya. Kenapa dia mati bisa tiba-tiba jadi tanah? Apa yang terjadi? Banyak orang yang sekedar ya mungkin begini, mungkin begitu. Nah, kita sama-sama belajar hari ini. Ada sesuatu yang namanya komposisi. Komposisi dari sesuatu adalah beberapa hal yang bergabung menjadi satu. Contoh, minuman eh, apa namanya? Minuman eh, jus jeruk gitu ya. Komposisinya adalah air dengan buah jeruk. Kadang-kadang diisi gula. Jadi beberapa hal yang bergabung menjadi satu eh, it- itu namanya komposisi. Komposisinya beberapa hal yang bergabung menjadi satu. Nah, dekomposisi adalah kebalikannya. Dari beberapa hal itu diurai-urai, dilepas-lepas, dipisah-pisahkan. Nah, itu dekomposisi. Nah, sesuatu yang membuat mereka terpisah-pisah namanya dekomposer. Wah, bahasanya keren gitu ya. Ini dekomposer adalah sesuatu yang mengurai, yang melepas-lepas. Nah, rantai makanan ini sangat penting yang jarang sekali kita sadari. Nah, konsumen satu tidak harus selalu gambar seperti digambar ya tikus, bisa saja manusia ya. Jadi kalau ada pohon apel, petik ya kita manusia makan berarti manusia adalah konsumen satu. Ya tidak harus melalui tikus dulu seperti digambar. Jadi yang pertama kali langsung makan tumbuhan itu disebut konsumen satu. Konsumen dua adalah yang memakan konsumen satu, seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, ini dari Encyclopedia Britannica. Wah, ini ensiklopedia itu berarti ilmu pengetahuan yang dirangkum jadi satu, ya, jadi satu buku. Kita bisa melihat bahwa ini adalah rantai makanan, ya. Sebelah kiri adalah paling atas itu adalah tumbuhan, lalu sebelah kanannya mulai konsumen satu, sebelah kanannya lagi konsumen kedua, sebelah kanannya lagi konsumen ketiga. Nah, kita bisa melihat adalah tanda panah merah di atas. Jadi dari tumbuhan, tanda panah merah ke konsumen satu, artinya dimakan sama konsumen satu, dan seterusnya. Nah,
Sebelah kiri bawah yang saya lingkari warna merah, ini adalah konsumen ketiga atau konsumen yang tidak ada predatornya, tidak ada lagi yang makan mereka, itu yang mati. Jadi disebutnya adalah gambarnya agak kecil, itu adalah gambar tulang-tulangnya mereka, gambar daging-daging dan tulang-tulang mereka. Nah, puing-puingnya organik materi organik yang mati itu perlu untuk didekomposisi oleh dekomposer. Nah, siapa yang mencoba untuk mengurai-mengurai mereka semua? Yang mengurai mereka itu adalah fungi, kelihatan di bawah di sebelah kanan. Sebelah kanannya lingkaran ada fungi. Lalu sebelah kanannya lagi adalah bakteri, sebelah kanan lagi adalah cacing tanah. Nah, jadi kalau dari sebelah kiri bawah ada tanda panah ke kanan, artinya fungi bisa dekomposisi materi organik. Lalu dari lingkaran merah menuju langsung ke bakteria, tanda panahnya. Lalu dari lingkaran, tanda panahnya juga langsung ke cacing tanah yang merah. Jadi tiga-tiganya itu bisa menjadi dekomposer untuk materi organik. Mereka mengurai. Apakah harus fungi? Fungi itu bahasa kerennya itu jamur. Cuma jamur kalau kita dengar tuh biasanya untuk dimakan. Ya, kalau yang tidak dimakan biasanya kita sebutnya fungi. Fungi adalah eh, kelompok jamur-jamuran. Jadi kalau jamur itu dia adalah makhluk hidup yang tidak bisa fotosintesis, tetapi dia bisa tumbuh dari sisa-sisa organik ataupun dia jadi parasit. Jadi kalau misalnya di kulit-kulit pohon tiba-tiba ada muncul jamur, nah berarti dia parasit di pohon itu. Atau ada tumbuh di rumput-rumput, atau ada tumbuh di sisa nasi. Jadi sisa nasi itu kalau tumbuh putih-putih kayak kayak kapas gitu ya. Nah, itu namanya fungi. Ya bahasa awamnya kita bilangnya jamur. Ya bedanya adalah eh, fungi ini dia dekomposer. Kalau jamur yang kita tahu itu yang biasanya kita bisa makan, ya. Jadi kita samakan istilahnya. Kalau kita sebut fungi berarti itu adalah jamur yang kecil-kecil yang seperti pada nasi atau seperti pada daun. Nah, itu yang menjadi dekomposer. Kalau kita bilang jamur berarti yang bisa dimakan ya. Nah, kemudian ada juga bakteri. Kita ada sering bahas mengenai bakteri. Bakteri itu adalah mikroorganisme. Jadi fungi maupun bakteri itu adalah mikroorganisme. Jadi organisme yang ukurannya mikro. Nah, mikro itu adalah singkatan dari mikrometer. Jadi kalau ada meter, lebih kecil lagi sentimeter, desimeter, lebih kecil lagi sentimeter, lebih kecil lagi milimeter, nanti lebih kecil lagi ya. Nanti ada mikrometer. 1000 kali lebih kecil ya. Nanti ada lagi yang lebih kecil lagi 1000 kali namanya nanometer. Wah, itu kecil banget. Nah, jadi bakteri juga bisa mendekomposisi, ya, mengurai. Kita sebut bahasa gampangnya mengurai ya. Dekomposisi kita sebutnya mengurai. Cacing tanah juga bisa mengurai. Jadi banyak jenis-jenis dekomposer. Ini adalah beberapa yang ditulis, tapi bisa saja ada yang lain. Jadi ada banyak sekali. Cuma gambarnya nggak muat ya. Nanti kita akan lihat sekilas-sekilas agar kita bisa belajar bersama. Jadi Bapak Ibu, kita lihat yang paling kanan, dari earthworm atau cacing tanah, itu ada yang warna hijau, garisnya ke sebelah kiri. Garis panah warna hijau. Itu menjadi nutrisi bagi tanah, soil nutrients. Di tengah-tengah bakteri, bakteri juga ada tanda panah hijau ke kiri, ke soil nutrient juga menjadi nutrisi bagi tanah. Fungi juga begitu. Nah, dekomposer ternyata memberikan nutrisi bagi tanah. Dan nutrisi bagi tanah itu bermanfaat bagi tumbuhan. Ini adalah siklus yang kita jarang sekali lihat karena nggak kelihatan terlalu kecil. Karena materi organik itu semua diurai menjadi sedemikian kecil sehingga kita nggak lihat. Hanya ilmuwan-ilmuwan yang jasanya sangat besar sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan seperti ini. Dan ini sudah berlangsung udah jutaan tahun. Sampai sekarang tetap begitu. Jadi kalau kita
punya sisa makanan, itu adalah materi organik. Kalau kita punya binatang yang mati, itu namanya organik. Kalau manusia meninggal, ya manusia meninggal juga disebut materi organik. Karena badan kita terdiri dari bahan-bahan organik. Ya, organik artinya bukan dari bahan kimia buatan, ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau semut gimana semut? Nah, ini semut nih luar biasa. Semut ini adalah salah satu serangga yang bisa disebut konsumen satu, bisa juga disebut sebagai pengurai. Nih ya, ini dari websitenya ya. Nah, semut itu sebenarnya membantu. Kehadiran mereka di alam itu sangat penting untuk kesejahteraan habitat. Ya, kalau kita melihat ada semut berseliweran, berarti Bapak Ibu perlu refleksi diri. Berarti mereka sedang melakukan tugasnya, yaitu menjadi pengurai, pengurai yang besar ya. Kalau bakteri kan kecil banget nggak kelihatan. Cacing masih bisa kelihatan nih, cacing tanah. Kalau semut kan lebih gede lagi, ya. Bentuknya lebih besar. Ya bagi kita tetap kecil ya. Tapi ya bagi bakteri mereka tuh udah makhluk organisme yang besar. Kalau ada semut jalan-jalan banyak, berarti ada yang sedang mereka makan, ada yang sedang mereka urai. Kalau kita melihat semut banyak, lalu kita langsung habisi mereka karena kita takut digigit dan sakit, ya kita harus refleksi. Berarti kan tempat kita kotor, ada sisa makanan, sehingga mereka mau bantu kita mengurai. Mereka tuh mau bantu, tapi kita nggak pernah gaji. Mereka mau bersihkan, tapi mereka nggak pernah kita bayar. Mereka tuh tukang bersih-bersih. Jadi kalau kita punya anak ataupun saya sendiri waktu saya masih kecil, orang-orang tua yang di sekeliling saya selalu mengatakan awas ada semut, awas ada semut. Seakan-akan mereka tuh binatang yang harus kita jauhi, paranoid banget gitu. Padahal mereka itu membantu. Nah, kenapa di sekeliling kita begitu? Pola pandangnya karena mereka tidak memahami sampai sejauh ini. Kita telusuri aja kalau ternyata ada bekas-bekas sisa-sisa materi organik, lalu ada semut di sana, biarin aja. Contoh, biarin aja. Lama-lama kalau materi organiknya hilang, semutnya hilang. Semut nggak akan diem tanpa ada makanan. Ngapain dia di situ? Dia akan selalu cari makanan. Itu siklusnya beliau, siklusnya mereka. Jadi, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mulai hari ini, kita menghargai kehidupan semut. Setuju ya? Karena semut ini adalah salah satu binatang pengurai. Oke, kita nyambung ke sini. Kalau kita ngomong mengenai topik kita adalah olah sampah, maka kita berhubungan dengan sampah-sampah yang paling banyak kita hasilkan, yaitu makanan. Ya, manusia, ada 7 miliar manusia, sekarang sudah 8 miliar, Januari ini sudah 8 miliar. Makanannya banyak banget. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah security, ya, ketahanan pangan. Karena kalau nggak ada makanan, umumnya manusia bisa mati. Bapak Ibu, kita saksikan bersama. Ini menurut data keamanan pangan dan gizi global. Jadi Bapak Ibu, saya di sini tulisnya adalah ketahanan pangan. Kalau di sini ada keamanan pangan, ya, safety. Ya, jadi ada dua, ada namanya food security dan food safety. Ketahanan pangan dan keamanan pangan. Kalau ketahanan pangan, berarti kita harus hati-hati. Jangan sampai kita kekurangan pangan. Kalau keamanan pangan, berarti kita tahu bahwa kita ada makanan, tapi belum tentu tuh sehat. Kita harus lihat baik-baik komposisinya, lalu kita pilih makanan yang tepat bagi kita. Jangan ada beli ke supermarket, beli sesuatu makanan, langsung beli, langsung makan, padahal expired. Berarti itu kita tidak aman, ya, tidak secure. Nah, kita lihat di sini. Terdapat 258 juta orang di hampir separuh bagian bumi ini, 58 negara, itu krisis, darurat, dan kelaparan. Itu hampir sebanyak penduduk Indonesia ya, totalnya itu. Itu banyak banget.
ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ironis ya, limbah makanan, sisa-sisa makanan itu malah banyak banget sisanya. Di satu sisi kita kekurangan makan, satu bumi kita, ras manusia, di satu sisi ada yang kekurangan makan, di sisi lain ada limbah makanan itu pada tahun 2020 itu jutaan metrik ton per tahun. Bapak Ibu, kita garis bawahi per tahun. Dan Indonesia juara 4 untuk limbah makanan. Limbah makanan itu seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Sampah makanan di Indonesia, juara 4 itu adalah 330 triliun. Itu dibuang kalau dihitung-hitung. Ini sesuai analisis Kompas. Kita lihat contohnya sebelah kiri. Ini adalah kerucut. Kerucut ini adalah contoh 514 meter tingginya. Nah, ini adalah tinggi kerucut timbulan sampah makanan di DKI Jakarta dalam setahun. Di bawah yang kerucut, itu yang warna kuning, itu adalah tinggi Monas, monumen nasional kita, 132 meter. Jadi Monas itu kalau kita lihat ke atas, itu tinggi banget, lebih dari 100 meter. Dan ini bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat lebih tinggi lagi. Itu kalau ditumpuk semua itu sisa makanan dalam satu tahun. Bapak bisa bayangkan betapa kita melakukan pemborosan, ya, pemborosan sumber daya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah pemborosan sumber daya. 172 miliar dolar air yang terbuang menurut data earth.org. Karena untuk menghasilkan makanan perlu air. Kedua, kontribusi terhadap perubahan iklim. Bapak Ibu, ketika makanan dibiarkan membusuk di tempat pembuangan sampah kita, mau itu di TPS, tempat pembuangan sementara, mau itu di TPA, tempat pembuangan akhir, semua makanan itu melepaskan metana, gas metana. Ini adalah gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat daripada karbon dioksida, daripada CO2. Ketika gas metana dilepaskan, ia bertahan selama 12 tahun dan memerangkap panas dari matahari. Sehingga suhu bumi makin meningkat. Di tempat saya, Bapak Ibu, Palembang, beberapa hari ini suhunya 34 derajat. Panasnya minta ampun, Bapak Ibu. Lalu ada yang menyedihkannya begini, Bapak Ibu. Ada ada eh, ada yang WhatsApp ke saya dari Medan. Pak, saya sudah minum jus roh tiap hari, tapi kok saya merasa gerah keringatan panas ya? Apa ada yang salah, Pak? Gitu. Jadi saya cek datanya, ternyata memang di wilayah Medan sama panasnya kayak di Palembang, 34 derajat. Bapak Ibu tambah 4 derajat lagi, itu tambah 2 derajat lagi, itu udah kayak panas tubuh kita sekarang, 36. Itu panasnya minta ampun Bapak Ibu. Ya karena metananya itu berada di bumi, banyak sekali. Dan itu terperangkap, nggak bisa keluar dari bumi. Ini bukan kata saya Bapak Ibu, ini kata website-website independen, earth.org, IPCC, dan sebagainya. Jadi ini adalah kontribusi terhadap perubahan iklim. Makanya kenapa kami terus mencoba untuk edukasi setiap minggu agar kita mencoba untuk terus mengurangi timbulan sampah organik. Hati kita menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena kita tidak turut berkontribusi terhadap perubahan iklim yang lebih buruk. Kita sudah meminimalisasi hal itu. Ya. Nah, limbah makanan biasanya dipindahin kemana? Ya, kalau kita taruh ke tong sampah, mereka hanya taruhnya ke TPS, diangkut petugas kebersihan, lalu dibawa ke TPA. Jadi, apakah diselesaikan? Tidak, itu hanya dipindah. Nah, menurut website Menteri Lingkungan Hidup, sisa makanan itu menempati terbesar porsinya untuk sampah-sampah yang ada di TPA secara nasional. Kalau organik, campur dengan kertas karton, kayu ranting, itu bisa 64%. Bapak Ibu bisa kita sadari bahwa separuh lebih sampah yang ada di TPA itu adalah organik. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengurusi masalah sampah organik, maka harusnya krisis perubahan iklim itu benar-benar bisa dicegah lebih jauh. Nah, kita lihat isunya adalah
Biasanya sisa makanan itu diikatin ke plastik, campur dengan yang lainnya, langsung dilempar dibuang. Ya, ini sampai sekarang masih terjadi. Kenapa? Karena memang ketidaksadaran. Kedua adalah rasa tanggung jawab. Bapak Ibu kalau kita perhatikan, orang-orang yang sibuk memikirkan diri sendiri, tidak sibuk, bukan tidak sibuk ya, tidak mau meluangkan waktu memikirkan lingkungan, artinya mereka hanya peduli kepada diri mereka sendiri, tetapi tidak kepada generasi kita berikutnya. Karena pada saat kita meninggal, yang masih hidup adalah generasi berikutnya. Jadi kalau yang masih ada generasi berikutnya merasakan dampak yang lebih parah lagi, berarti itu adalah perbuatan dari kita juga. Kita turut berkontribusi. Kecil atau besar, kita turut berkontribusi. Nah, inilah isu yang terjadi. Sisa makanan dicampur dengan sampah-sampah yang tidak dipilah langsung dibuang. Tidak hanya itu, tidak hanya sisa makanan, Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau orang punya binatang peliharaan, ya mereka juga campur aja BAB-nya, kotoran hewannya. Jadi kotoran hewannya benar-benar nggak dipilah dengan baik, nggak diolah dengan baik. Semuanya yang penting campur jadi satu, langsung buang. Ya akibatnya tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan akhir itu semuanya patogen. Artinya itu banyak bakteri yang jahat yang kemana-mana ataupun virus yang kemana-mana. Tidak hanya itu, ini juga ada sampah limbah elektronik. Ya, limbah elektronik ini sebenarnya nggak boleh digabung. Ya ini ada limbah B3-nya, barang berbahaya dan beracun. Kenapa beracun? Karena dia ada logam berat di sana. Kalau logam berat ini padat, dibungkus, kayak baterai itu kan dibungkus, maka itu nggak berbahaya bagi kita. Tapi pada saat dia kena air, korosi, meleleh, maka logam-logam itu mencemari air, mencemari tanah. Tumbuhan mati, airnya pun tercemar. Kita nggak bisa konsumsi. Ya, ini kita bisa lihat di sini datanya adalah sampah elektronik mengandung komponen atau terbuat dari bahan berbahaya dan beracun, timbal, merkuri, dan lain-lain. Ya, pada tahun 2030 akan meningkat sebanyak ini 4,7 metrik ton ya, harusnya juta metrik ton. Ini besar sekali. Nah, yang ketiga, kita melihat ada masalah di air lindi. Isunya adalah sampah-sampah, kembali lagi, semua dari food waste, sisa makanan. Sisa, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah tidak menyisakan makanan ya. Jadi pada saat kita makan, makannya habis. Ya, kecuali tulang ya nggak usah ditelan ya. Tapi sisa-sisa makanan, nasi, sayur, buah, dagingnya, itu semua kita makan habis. Jadi kalau kita ada yang sisa, kepepet nih sisa, ya sudah kita olah. Kalau kita sudah olah, kita bisa membantu agar tidak menimbulkan isu-isu baru. Global warming, pemanasan global. Tapi kalau kita belum olah, kita akan sama-sama belajar. Hari ini kita akan mengolah semua sampah itu. Baik, air akan tercemar karena air itu dari hujan akan turun ke TPA. TPA yang begitu banyak food waste itu benar-benar akan tercemar sehingga airnya mengalir, mengalir sampai jauh ke bagian terendah, itu semua akan tercemar oleh lindi-lindi. Lindi itu adalah air yang bercampur dengan materi-materi yang lain. Yang mau materi organik, mau materi anorganik, bercampur semuanya. Kalau lindinya baik, itu bisa menjadi pupuk. Kalau lindinya jelek, maka dia akan tercemar. Lindi itu air. Nah, contohnya seperti ini, kalau kita makan makanan berkuah, ya kuahnya tuh ya dipisahin. Jangan digabung jadi satu ke tempat tong sampah. Ada airnya semua, nanti airnya banyak mencemari yang anorganik di TPA. Ya, kalau kita lihat sebelah kiri bawah, itu kelihatannya kering ya, tapi sebenarnya itu masih mengandung cairan. Nah, itu air-air itu juga akan membantu berkontribusi terhadap pencemaran air jika dia bercampur dengan anorganik maupun B3 yang lain. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu, kelihatan sebelah kiri atas, ini adalah air hujan, di bawahnya itu adalah TPA contohnya, tempat pembuangan akhir. E adalah emerging contaminated pesticide, microplastic, dan lain-lain. Jadi, M adalah heavy metals. M itu adalah logam-logam berbahaya, sedangkan E adalah kontaminasi, pestisida, mikroplastik, dan lain sebagainya. Pada saat hujan turun, maka E maupun M akan terus ke bawah
ke bawah tanah, bahkan sampai ke sungai. Kalau dia mengalir di jalanan, di tanah, maka dia akan mencemari lingkungan tanah, mencemari pohon yang kena, terus sampai ke habitat manusia, sampai ke sungai-sungai kita, sampai ke danau-danau kita kalau dia lewat. Ini adalah isu pencemarannya. Sehingga kita nggak heran dari berita juga disampaikan bahwa sumur di Jogja tercemar NO3 dan bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli biasanya terdapat dalam kotoran-kotoran hewan. Ya, kalau ternyata sumbernya banyak, berarti kan mungkin ada peternakan hewan atau kotoran-kotoran hewan yang tidak diolah dengan baik, sehingga bisa mencemari sampai ke bawah tanah, itu tercemar. Karena di bawah tanah itu ada gelembung air yang besar yang ada mengalir ke sana sini sampai ke sumur. Jadi sumurnya jadinya tercemar, itu terus akan tercemar. Ini menyedihkan. Isu yang lain adalah yang di udara. Tadi kita lihat ada isu di tanah, di air, dan di udara. Nah, di udara ini adalah gas metana. Seperti yang tadi saya sampaikan, gas metana ini sangat berbahaya. Itu berasal juga dari limbah makanan. Kelompok konsultasi penelitian pertanian internasional menemukan bahwa sepertiga dari semua emisi gas rumah kaca itu berasal dari limbah makanan. Jadi Bapak Ibu yang hari ini mencoba untuk mengolah limbah makanannya, tulang, sisa sayur, kulit buah, dan sebagainya. Lalu kita mencoba mengedukasi tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, agar mereka mau mengelola sampah organiknya. Berarti kita sudah membantu mengurangi sepertiga jatahnya kita. Sepertiga jatah kita dalam penambahan global warming ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengatasi hal itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memilah sampah yang ada di rumah tangga kita. Umumnya ada tiga, B3 yang merah, organik, yang dari hewan, dari tumbuhan, dari manusia, dan yang anorganik atau yang plastik, besi, dan sebagainya. Kita ada tiga. Nah, walaupun kita sudah memilah, tetapi tidak cukup hanya dengan memilah. Kita tahu Bapak Ibu, tenaga kebersihan kita masih belum teredukasi dengan baik. Kita udah pilah, mereka angkut, mereka akan gabung jadi satu. Ya ngapain kita pilih kalau mereka gabung? Kan nggak cocok ini ya. Nah, jadi disinilah perannya kita tidak hanya sekedar milah, kita harus mengolah. Nah, Biospromik bisa membantu melakukan gerakan mengubah sampah organik, food waste, limbah makanan kita, menjadi sumber nutrisi tanaman dalam 1 detik. Biospromik sudah mendapatkan penghargaan ya dengan judul topiknya adalah mendobrak jalan buntu permasalahan sampah dengan Biospromik. Ini di Sumatera Selatan yang menjadi terbaik satu ya diberikan penghargaan oleh gubernur waktu itu. Nah, inovasinya apa? Inovasinya adalah dengan Biospromik kita nggak perlu mengelola sampah organik dengan lama seperti konvensional. Boleh nggak dengan konvensional? Boleh. Tapi dengan Biospromik tidak perlu secara konvensional. Jadi bukan berarti nggak boleh, bebas caranya semuanya baik. Hanya ada cara dengan Biospromik yang tidak perlu seperti itu. Areanya minim, jadi kita olah langsung pakai. Jadi areanya bisa langsung dikosongkan. Jadi nggak perlu area yang luas-luas. Waktunya super cepat, efisien dalam pembiayaan peralatan, ya nggak perlu mengukur suhu, nggak perlu beli barang banyak-banyak. Efisien dalam tenaga kerja atau SDM. Karena biasanya konvensional itu perlu balik-balik sampah organiknya karena panas dan sebagainya. Dan proses dengan biospromik tidak menimbulkan bau busuk, juga tidak mengundang lalat. Apa uniknya sih? Uniknya adalah limbah organiknya nanti tidak menghasilkan panas, karena panas itu identik dengan ada gas metana. Nah, karena gas metannya tidak ada lagi, dihilangkan, maka menjadi tidak panas. Jadi kita benar-benar membantu supaya tidak terjadi lebih parah global warmingnya. Kedua adalah tidak menghasilkan bau busuk, dan ketiga adalah tidak mengundang lalat. Nah, seketika bisa digunakan. Jadi semua limbah-limbah organik yang kita olah langsung bisa digunakan saat itu juga. Sampai hari ini, selesai hari ini.
Dan 3 ton diolah dengan hanya 5 liter biospromik. Jadi sangat ekonomis. Nah, ini ada cara mengolahnya. Mari kita lihat. Kok nggak gerak ya? Ini ada bios, ya. Bios ini dibuat dari kulit jeruk bali. Kemudian ini ada pot-pot yang kita akan isi media tanam dari sampah. Tentu saja apa aja, kita lihat sama-sama di sini. Nah, ini ada kulit ikan, tomat, ada selada, ada brokoli, ya, teman-teman. Ada sisa nasi, tisu bekas, ada bir atau apa, ada macam-macam. Biosnya itu kita encerkan 1:30. Jadi untuk 3 liter air yang kita sudah siapkan, kita butuh sekitar 10 sendok. Oke. Kita aduk-aduk, nggak apa-apa pakai tangan karena ini organik, jadi nggak akan iritasi ya. Ini semua bakteri baik. Karena kita siramkan ke sampah organik kita secara merata. Kita cek ya, kalau saja ada yang bergubal begini, misalnya tomat bonsai ini, kita remes-remes ya, biar merata. Atau teman kita dekat kita kiros ya, dan bisa dicerita. Kemudian kalau sudah kurang, kita siram lagi. Jadi Bapak Ibu kalau ada semprotan, boleh disemprotkan. Kalau ada semprotan yang siram ini juga nggak apa-apa ya. Sisanya masih banyak. Jadi kalau sudah merata, baik, sudah jadi langsung seketika juga jadi media tanam. Masa sederhananya jadi pupuk gitu ya. Cepat ya. Berminyak jadi kita taruh aja di pot-potnya. Nanti kalau sudah taruh di pot-potnya, sudah ini sudah ini masih banyak ini. Nah, kita taruh pot yang selanjutnya. Taruh nanti kalau tetangga ada saudara nanti kira-kira mau apa sebenarnya kan. Jadi kita tutupin dulu dengan spesifik. Mau ada sayur boleh, mau ada daun-daun boleh, mau ada daun boleh, bebas. Jadi kalau sudah, maka sudah kelihatan ya. Ini lebih estetikanya lebih jalan. Selain itu, kalau kita kasih tanah itu juga berfungsi, ada pengurai decomposer ya. Ada decomposer yang ada di sana yang bisa membantu untuk mengurai. Ada fungi, ada bakteri di sana, ataupun binatang makroskopis lainnya ya. Cacing dan sebagainya. Jadi hasilnya seperti ini. Olah sampah sekarang kita kurangi sampah ke TPA. Sampah yang saya hasilkan itulah tanggung jawab saya. Di hari ketiga tetap aman, semakin subur, mulai tumbuh kuncup-kuncup yang baru. Nah, Bapak Ibu, sampai sini, oh iya, mohon maaf ya, suara musiknya sangat keras ya, suara saya nggak kedengaran. Nanti kalau ada yang ditanya, boleh langsung disela ya, Ibu Margareta, Bapak Ibu yang lain. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung angkat tangan, atau boleh langsung buka mic-nya, atau mau langsung chatting juga boleh. Nanti bisa kita sama-sama langsung uh, pending dulu presentasinya. Nanti kita akan jawab pertanyaan. Oke, tadi secara video, kalau ini adalah secara ilustrasi gambar. Ada angka 1 di sini.
Contohnya adalah sampah-sampah dikumpulkan ke dalam pot, angka 2 di sini. Lalu biowas yang sudah diencerkan dengan air 1:30. Itu tinggal siram-siramin aja ke sampah-sampahnya. Langkah ketiga, tutupi dengan tanah tipis-tipis. Nah, sudah deh. Kalau kita mau semai benih atau pindah bibit juga boleh di sana. Kalau yang tadi contoh video adalah yang sudah ada pohon tumbuhannya. Kalau ini belum ada tumbuhannya, kita bisa langsung taruh juga di sana. Nanti kita bisa cepat panen, ya. Baik, cara buat biowas. Oke, sebentar lagi kita akan ajarkan cara buat biowas. Ditunggu sebentar ya. Sudah mau masuk ke slide cara buat biowas. Ini adalah hasil tanaman dengan biowas promik, Bapak Ibu. Jadi, ada namanya hortikultura. Biasa orang singkatnya horti. Itu adalah sayur-sayuran. Ya, jadi kalau kita mau bilang, oh saya mau berkebun. Image-nya kebun itu sebenarnya adalah kebun teh, kebun kopi. Jadi, tumbuhan-tumbuhan yang seperti itu ya. Kalau sayur-sayuran, kita namanya hortikultura, ya. Nah, kemudian ada pohon-pohon batang keras seperti buah nangka, buah pepaya. Nah, lalu juga hasil-hasilnya dengan biowas juga ada tanaman hias, microgreen, bahkan tabula pot ya, tanaman buah dalam pot. Ya, disingkat-singkat seperti itu. Baik. Nah, ini biowas promik. Jadi, ilustrasinya adalah dengan ada biowas promik, kita encerkan 1:30. 1 liter biowas diencerkan dengan 30 liter air biasa. Bisa untuk mengolah 600 kilogram sampah dan campurannya ya. Jadi sisa makanan, kulit buah, batang sayur, akar sayur, nasi. Kita bayangin ya, tahu, tempe, yang misalnya nggak sempat masak ya, udah keburu busuk. Makanan berminyak, ya sisa daging, tulang yang busuk, dan lain-lain. Itu semua bisa diolah. Nah, Biospromik kalau kita lihat di marketplace, Tokopedia atau misalnya di Shopee, itu harganya 60.000 per liter. Nah, kalau kita hitung-hitung, 60.000 per liter bisa mengolah 600 kilogram sampah. Berarti 1 kilogram sampah biaya olahnya Rp100. Ya, oke. Ini saya baca dulu. Ada pertanyaan di chat. Pak, ampas buah sisa dari pembuatan jus pro. Tuh, oke. Nyambung ke jus pro sebentar ya. Kan masih ada sisa-sisa airnya. Apa bisa ampas buah tersebut diaplikasikan ke sampah rumah tangga? Bisa. Jadi ampas jus pro itu sama dengan biowas sebenarnya. Atau jus pro itu bisa juga digunakan seperti menggunakan biowas. Nah, jadi ampas-ampasnya tadi boleh di blender. Kalau nggak blender, mau langsung taruh di tanaman, siram-siramin pakai air, diencerin, itu juga bisa. Dia akan bisa membantu menyuburkan tanah. Dari Pak Oki. Kalau dari video ya, bahan sampah organiknya jauh lebih besar ukurannya dari yang saya olah. Daun pisang bekas bungkus pepes yang sudah dicabik-cabik, kulit jeruk yang sudah dipotong-potong, kulit kentang, kulit singkong, sedikit nasi basi dan lain-lain. Dengan campuran biowas, tapi di saya masih didatangi ngengat-ngengat kecil. Yang kadang juga lalat hijau, padahal di atasnya sudah saya taburi bubuk ampas biji kopi murni. Apakah kasus seperti ini campuran biowasnya lebih dibuat pekat 1:10 atau 1:20? Baik, ini ada yang sudah pernah pakai ya. Nah, Pak Oki, kalau di sana misalnya nih ada daun pisang. Nah, daun pisang ini biasanya itu kan dia waterproof ya. Kita sebutnya apa ya? Tahan air gitu lah ya. Jadi pada saat kita semprotin dengan biowash, biasanya dia bisa membantu mengurai, membantu meniadakan panas. Namun karena dia juga waterproof, nah bagusnya juga memang dia bisa lebih lama untuk terurainya. Tapi konsep di biowash itu sebenarnya bukan mengurai ya. Konsep di biowash adalah bagaimana mengubah sampah-sampah tersebut, nutrisinya bisa langsung diserap oleh tumbuhan. Jadi bukan berapa lama dia bisa menjadi seperti tanah gitu. Jadi konsepnya tidak seperti itu. Nah, pertanyaannya ini adalah, kalau masih ada lalat hijau atau ngengat-ngengat kecil,
di sana. Oke. Jadi jawabannya adalah pada saat kita udah siram-siramin BioWash, maka bisa saja waktu kita semprot, mereka misalnya contohnya di sana kan ada daun pisang. Karena daun pisang tuh dia tahan air, jadi bisa saja masih ada em, kurang rata di daun pisangnya, sehingga lalat-lalatnya masih bisa cium bau-baunya. Nah, Bapak sudah pakai ampas biji kopi murni. Bagus, Pak. Kalau memang masih ada, untuk menghilangkan lalat-lalatnya, biasanya Bapak bisa bantu dengan pakai tanah aja, Pak. Misalnya kalau punya tanaman nih, korek-korek dulu sedikit tanah-tanah di sekitarnya, di sekitar tanaman, lalu sampah-sampahnya ditaruh di sana. Persis seperti yang di video. Sudah taruh di sana, baru nanti dari tanah-tanah yang udah dikorek itu kita tutup-tutupin di atas. Nah, kalau kalau tanah dia punya mikroorganisme yang lebih banyak, dia akan membantu lebih cepat. Begitu ya. Baik, jadi apakah dibuat lebih pekat? Tidak, tidak harus lebih pekat ya. Tetap 1:30 boleh. Bapak mau lebih pekat juga Iya, boleh, Pak. tetapi Iya. halo, Pak Beni ada yang mau disampaikan? Oh, sorry, sorry. Sorry, Oh, kepencet, Pak. oh Maaf ya, kepencet. Pak. Nggak apa-apa, nggak Kepencet. apa-apa. Baik, baik. Jadi sampai mana ya? Oke. Jadi eh, tidak harus dibuat lebih pekat ya. Cuma memang ini biasanya berpengaruhnya di eh, daun singkongnya, mungkin bekas pepes ya. Jadi masih ada campuran-campuran pepes-pepesnya begitu. Ya, kalau perlu daun pisang itu nanti dicemplungin aja ya. Dicemplungin aja, nanti eh, sudah lebih banyak dicemplungin ke biowas encernya, nanti baru ditaruh di potnya. Oke, dari Pak Eko, izin bisa kami diberi modul dan tutorialnya secara lengkap untuk dijadikan program kerja metode mengolah sampah di masyarakat, khususnya di Banyumas. Bisa, Pak Eko? Silakan. Nanti Pak Eko boleh catat nomor saya ya. Nanti saya akan kirimkan eh, materinya. Ya, nanti cara-caranya juga boleh. Ini saya taruh di sini. Oke. Kemudian Ibu Rahmawati, penyiraman tanaman dengan biowash yang diencerkan bisakah dilakukan setiap hari? Bisa, Bu, tetapi biar lebih hemat, kalau mau tiap hari, Ibu encerinya lebih banyak aja. 1:100, 1:500, diencerin dengan airnya. Sehingga mau tiap hari juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau misalnya nggak diajarinnya banyak-banyak kan sayang. Jadi kalau 1:30, seminggu 2 kali boleh. Ya, tapi kalau mau tiap hari, ya 1:100 saja. Jadi lebih hemat. Ibu Sari, mau tanya Pak, sampah biowas yang taruh di pot, sampah biowas yang taruh di pot, cukup 1 kali atau harus ditaruh berkali-kali supaya subur? Gini, yang bisa membantu supaya lebih cepat subur itu nanti bisa menggunakan biowasnya. Jadi sampah-sampah yang udah kena biowas, kalau baru pertama kali, nanti bisa seminggu 2 kali disiramin. Nanti kalau udah menyerap setelah 1-2 minggu, maka nggak perlu tiap hari lagi disiram ya. Yang penting kalau udah olah sampah, taruh di sana sekali sudah, nggak harus selalu disiram. Beberapa hari setelah disiram biowas, kalau daunnya kuning, artinya perbandingannya nggak pas ya. Kebanyakan biowas. Banyak binatang kaki seribu besar-besar, Pak. Tapi cacing nggak ada. Ibu Eva Lydia. Ya, jadi kalau memang setelah disiram biowas daunnya kuning, bisa saja itu kurang air, Bu. Jadi kita perlu encerkan saja. Jadi ada tanaman-tanaman kecil, biasanya antibodinya nggak begitu kuat. Jadi begitu dikasih biowas, itu kayak dikasih suplemen jepret gitu ya. Jadi wah dia langsung kaget. Pada saat dia kaget, dia nggak kuat. Jadi ada beberapa yang akan layu, tetapi perlahan-lahan nanti akan muncul lagi yang baru. Ya, tunas-tunas baru dan daun baru akan muncul. Cuma biasanya itu nanti boleh diencerin aja lebih banyak, bukan diencerin juga. Mau diajarin boleh atau ditambah siram-siram air juga nggak apa-apa. Banyak binatang kaki seribu besar-besar. Ya, binatang kaki seribu besar-besar itu termasuk salah satu decomposer, ya, binatang pengurai. Baik, Ibu Margareta. Saya tanam alpokat dalam pot, saya siram dengan sampah produce. Tiap hari kena hujan, berarti pupuknya akan tercuci keluar.
Iya Bu, benar. Bagaimana cara menghindarinya? Ya kan kena hujan Bu. Jadi gimana ya cara hindarinya ya? eh Kan kita nggak mungkin suruh hujannya stop ya. Ya, jadi caranya nggak apa-apa Bu. Itu kan tidak harus setiap hari eh, siramin dengan eh, ampas produce ya. Yang penting kalau dia ada di dalam pot, nanti dia akan terus mengalir ke bawah. Kalau dia kena hujan, ya bisa aja dia keluar, tetapi dia tetap ada yang masih nyantol Bu di tanah-tanah di bawah potnya, di tengah-tengah pot ya. Jadi kan nggak keluar terus ke samping, tapi dia akan masuk juga ke dalam. Nggak apa-apa Bu. Jadi nanti kalau misalnya Ibu bikin jus pro lagi, nanti bisa dikasih lagi. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu kalau tadi kita singgung 1 kilogram sampah, biaya yang dikeluarkan untuk mengolah adalah Rp100. Ini sebenarnya murah sekali. Contohnya apa? Contohnya adalah lebih murah dari bayar parkir. Ya, kita akronimnya adalah MUMU42E. Murah karena kalau di Palembang sendiri saya bayar parkir itu bisa 2.000. Ya, bukan di mall ya, di pinggir jalan. Eh, jadi sekali parkir 2.000. Wah, kalau saya olah sampah, saya bisa olah 2.000 bagi Rp100, bisa 20 kilo saya olah. Ya, kalau seminggu saya 2 kali parkir, berarti saya bisa olah 40 kilo. Ya, kalau kita rela bayar ke tukang parkir, ya masa kita nggak rela sih untuk mengolah sampah sendiri. Toh sampah ini juga akan dekomposisi, lalu bisa membantu bagi tanaman. Ya, Ibu Florentina, silakan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nanya Terima tadi. kasih. Selamat malam. Ya, selamat Saya malam. ingin menanyakan, Pak, untuk pembuatan biowas ya, Ya, apakah sisa atau jus pro yang mungkin sudah cukup lama tidak dikonsumsi, apakah bisa sebagai pengganti promiknya? boleh diulangi Ibu? Apakah jus pro yang saya buat dengan promik ya, itu yang sudah lama dan tidak dikonsumsi karena mungkin terlalu asam dan lain sebagainya, apakah bisa dipakai sebagai pengganti promiknya? Kalau Untuk bisa, untuk buat jus kira-kira pro lagi gitu perbandingannya ya? berapa? Kenapa? Iya, jadi pemanfaatan dari jus pro-nya. Mungkin di jus Oh, pro-nya masih ada mikrobanya ya. Jadi di situ apakah bisa untuk sebagai pengganti promiknya gitu. baik-baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi jawabannya adalah tidak bisa. Jadi jus pro tidak bisa menjadi starter seperti promik. Jadi kalau jus pro-nya sudah agak lama, agak asam, ya Ibu nanti bisa panasin, dihangatin, minum, atau enggak nanti bisa diencerin 1:30, bisa juga disiram ke tanaman, atau enggak nanti bisa taruh disiram ke kakus, atau enggak ke parit, macam-macam boleh. Tetapi pertanyaannya tadi, apakah bisa sisa jus pro menjadi starter lagi untuk buat jus pro seperti promik? Jawabannya tidak bisa. Oke. Sudah kami coba nggak berhasil Bu ya, nggak cocok. Jadi kita nggak mau mengedukasi seperti itu. Nanti kalau gagal kan nggak enak ya. Baik. Oke, Ya, saya baik. Terima kasih. minta Ya, sama-sama Ibu. Ibu Rosalina, Bu Ocha, silakan. dosa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Eh, Penggunaan biowas lagi ya. Nah, kan setiap pagi kita nyapu halaman tuh. Apalagi pas musim gugur, daun-daun pada gugur kita kumpulkan. Terus bagaimana kita mengolah daun-daun yang gugur itu kalau kita jadikan sebagai pupuk atau kompos nantinya. Nah, kalau saya sekarang ini kan misalnya daun-daun tadi, eh, daun-daun tadi saya buat dulu larutan bios di ember, kemudian daun-daun yang rontok tadi dikumpulkan, kemudian saya masukkan ke baskom yang ada air campuran 130 dengan bios, kemudian udah basah semua, kemudian saya masukkan ke karung, terus ambil lagi daun-daunan lain,
cuci lagi, direndam sebentar dengan biowash yang 130, masuk karung lagi. Nah, itu apakah nanti setelah ngumpul, apakah perlu disiram biowash lagi? Itu pertama. Atau bisa juga ada yang saya coba, tapi belum dilihat, yang masuk dalam lubang. Saya buat lubang tanah, dimasukkan dalam lubang. Nah itu tidak saya siram biowash lagi, hanya satu kali itu aja. Jadi masukkan dedaunan yang rontok tadi, masuk tanah dalam lubang, kemudian siram pakai biowash yang diencerkan, kemudian masukkan lagi daun, siram lagi biowash di atasnya. Udah, apakah kita perlu sampai dia hancur, perlu disiram terus biowash atau cukup itu saja sambil menunggu? Itu aja pertanyaannya, Kak Gita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Bu Ocha. Jawabannya adalah fungsinya untuk apa nih? Jadi kalau misalnya kembali lagi kalau untuk biowash itu kan mengubah supaya dia bisa menjadi media tanam dengan segera diserap nutrisinya. Kalau kita mau tungguin supaya nanti dia berubah menjadi seperti tanah, ya nggak apa-apa dengan cara seperti itu, tidak perlu ditambah biowash lagi. Jadi kalau sudah sempat disiram sudah cukup. Nah, karungnya tuh ingat dibolongin ya Bu ya? Iya. Iya. Jadi kalau nggak dibolongin nanti dia busuk dia apa becek. Nanti dia Iya. bisa bau. Dia dibolongin, semuanya keluar, ada oksigennya, nanti dia nggak berbau. Jadi yang ibu Nah, lakukan terus nggak apa-apa. kalau yang langsung seperti sampah rumah tangga itu kan saya coba masukkan ke pot-pot bunga atau tambula pot itu, waduh itu jadi santapan ayam. Santapan yang paling sedap itu di cakarnya, Pak Juta. Saya sampai kadang-kadang sampai nangis gitu. Aduh, karena sudah ditimbun sama tanah, akhirnya saya akali aja tutup pakai papan gitu di atasnya. Udah sekarang alhamdulillah sudah aman. Jadi tumbuh dia lagi dengan segar, dengan subur. Tadinya jadi santapan ayam liar, ayam tetangga sih. Iya Bu. Menyedih. Sebenarnya itu santapan enak Bu karena banyak probiotiknya. Jadi ayam itu akan sehat banget. Itu ayam tetangga, telurnya itu tetangga, dagingnya itu tetangga, kita cuma teleknya. Iya. Ya berarti ya perlu dijaga ya, supaya nggak masuk ya ayamnya ya. Iya. Akhirnya ditutup Memang pantai kiatnya, itulah sudah dah ditutup ketemu. ya. Nah, ditutup pakai papan atau batu di atasnya. Iya, iya. Ya itu juga bisa Bu. Memang menarik sih ya ada ekosistem yang berada di sana. Binatang-binatang yang makan sesuatu yang udah kena biowash, itu nanti dia akan tambah naik antibodinya. Apakah itu dari sapi, apakah itu dari anjing, dari kucing, dari ayam, itu semua antibodinya akan naik. Dan termasuk ikan. Jadi Ya ya, benar, ayamnya tambah gemuk ayamnya. tambah gemuk. Bener-bener, karena probiotiknya banyak, Bu. Oke, oke. Saya coba baca catatan Itu lagi. sekalian berbagi ya. Berbagi, terima kasih. Iya, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan. Ini Ibu Margareta. Ini sudah ya? Oke, Pak Oki. Untuk pembuatan jus pro selama sekitar 72 jam, Bapak Ibu agak. Nah, ini ke jus pro sebentar ya. Ada pertanyaan. Apakah sudah pernah dicek di lab kandungan alkoholnya sekitar berapa persen? Nah, Pak Oki kalau untuk Hmm, ya, maaf saya lanjutkan Bapak Ibu. Kalau untuk jus pro, kita tidak cek lab. Kenapa? Karena memang kalau jus pro kalau jus pro itu buahnya tuh random. Kalau promik kita udah cek lab. Ya, kalau jus pro kita belum cek. Eh, maaf Bapak Ibu ini kayaknya nggak debu ini. Saya harus pindahin dulu sebentar.
Baik, selanjutkan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau untuk Juice Pro itu macam-macam. Jadi buahnya kan Bapak Ibu bisa macam-macam bikinnya. Jadi kita nggak cek. Cuma kalau secara empiris, eh, nanti makin lama itu didimin aja. Nanti makin lama makin tawar. Setelah berbulan-bulan namanya makin tawar. Biasanya kalau yang namanya tawar itu artinya nggak ada alkoholnya, ya. Kemudian Pak Juta, kalau tiba-tiba tanaman terpotong batangnya atau seperti dimakan binatang itu, sejenis apa binatangnya? Tapi bukan semut. Waduh, nggak tahu ya Pak ya. Itu nggak tahu ya Bu ya. Kalau tanaman terpotong batangnya seperti dimakan binatang, itu itu nanti harus dicek Bu. Saya juga kurang kurang tahu nih kasusnya seperti apa. Oke, Pak, justru bisa disimpan di kulkas berapa lama? Justru bisa disimpan di kulkas lama, Bu. Jadi kalau dia nggak kena patogen, dia nggak kena polusi, itu bisa bertahun-tahun. Tapi ya nggak perlu dikoleksi ya. Kita bisa langsung konsumsi. Pak Eko, apakah biowas dan justru bisa menghilangkan bau air sumur? Kemudian berapa banyak yang kami harus menyiram biowas dan justru tersebut? Bisa, bisa menghilangkan bau air sumur. Ya, justru itu bisa membantu menghilangkan bau. Nah, berapa banyak yang kami harus siram? Tergantung sumurnya dalamnya berapa banyak. Dalamnya berapa berapa dalam ya. Tapi Pak Eko bisa siram 5 liter biowasnya. Nanti lihat beberapa hari. Kalau ada ampasnya juga sekalian aja dituangin. Ya. Nanti lihat beberapa hari. Kalau nanti kurang bisa tambah lagi 5 liter. Pak, jangan lupa ajarkan cara bikin biowas. Wah, Bapak kurang promik. Iya, mohon maaf nih. Ini lagi banyak pendingan kerjaan. Ya. Oke, saya lanjutkan cara buat biowas ya. Baik, ini nanti pertanyaannya saya sambung lagi. Oke, ini Mumupat 2E. Murah, lebih murah dari bayar parkir. Mudah, anak kecil, tua muda semuanya bisa. Jadi tinggal semprot-semprotin atau tinggal rendamin aja sebentar, angkat sudah langsung bisa. Cepat, seketika sudah bisa digunakan. Efisien, nggak harus dipotong kecil-kecil. Efektif, sudah banyak buktinya. Nah, cara membuat biowas. Nah, langsung. Contoh, kalau Bapak Ibu punya 1 kilogram kulit buah, buahnya apa aja? Mau kulit durian, buah naga, kulit pisang, dan lain-lain boleh, bebas. Mau dicampur-campur juga boleh. Tambahkan 5 liter air dan tambahkan 200 mililiter promik. Promik itu apa? Promik itu adalah minuman fermentasi. Ya, sudah ada BPOM, sudah ada halalnya. Nanti bisa cek aja di website atau nggak di internet, di Google ya. Nah, jadi wadah bisa terbuka ataupun tertutup. Jadi untuk membuat biowas promik tidak harus tertutup. Boleh terkena matahari, nggak perlu diaduk tiap hari, ya cukup diaduk pertama kali buat aja. Wadahnya mau pakai apa? Bebas, mau pakai plastik, kaca, logam, macam-macam bebas, ya. Cara membuat biowas gampang. Jadi tiga bahan ini, promik, air, sama kulit buah, digabungin jadi satu, diamkan 3 hari. Sudah, dia akan jadi biowas. Gitu aja, Pak. Iya, gitu aja. Jadi perbandingannya adalah 1:5:25. 1 bagian promik, 5 bagian kulit buah, 25 bagian air. Langsung jadi biowas. Nah, Bapak Ibu, kita bisa hitung sama-sama kalau kita buat biowas promik sendiri. Kita perlu namanya starter. Nah, kalau starter ini, contoh misalnya kalau di Tokopedia ya, ada yang jual 65.000. Nah, kita coba hitung-hitung Bapak Ibu. 65.000 itu 200 mililiter. Kita hitung berapa rupiah kita bisa dapatkan, jadi dapat biosnya berapa banyak. Ini caranya gimana? Oke, di sini. Hitung ya. Misalnya Promik. Kelihatan nggak ya? Segedein dulu ya. Ini pensilnya saya gedein. Oke. Nah, kelihatan ya. Promik. Nah, aduh, ini lama. Mendingan saya ketik-ketik aja ya. Baik. Nggak, ini kurang terbiasa pakainya. Saya hentikan dulu. Oke.
Nah, saya bagikan layarnya yang di sini biar bisa sama-sama kelihatan ya. Baik, kita buat biowas misalnya di sini Promic 200 ml. Harganya berapa tadi ya? Ini harganya 65.000. Nanti bisa interaksi bersama ya Bapak Ibu ya. Kulit buah harganya berapa Bapak Ibu? Yang 1 kilo? Gratis. Gratis ya. Masa kulit buah bayar? Nol ya. Baik. Air 5 liter. Airnya tidak harus air minum ya. Air pump boleh, air sumur boleh. Bahkan Bapak tadi, Pak siapa Eko ya di Banyumas ya. Mau yang air bau itu juga nggak apa-apa. Boleh, boleh aja. Mau pakai, maaf, Nol, air banjir pun nggak apa-apa ya. Bebas. Berapa ya harga air? Kita hitung. nol, nol. Nol ya. Wah, ini ya, 1.000 lah ya. Ada sedikit air. Siapa tahu pakai air pump. Boleh lah. Kemudian ongkir. Ya, kalau Tokopedia ada gratis ongkir. Kalau nggak ada gratis ongkir, ya kita bayar ongkir. Misalnya berapa ya? 29.000. Ya, biar kita genapin jadi 30.000 ya. Jadi total 65 tambah 95. 30. 95.000. Nah, ini akan menjadi 5 liter biowash. Nah, Bapak Ibu, 5 liter biowash itu harganya 95.000. Kalau tadi kita bisa lihat 1 liter biowash bisa 600 kilogram ya. Berarti kalau 5 liter biowash itu bisa untuk 3 ton ya. 3 ton sampah. Jadi kita bisa bagi 95.000 dibagi 3.000 kilo. Maka hasilnya adalah biaya per kilogram mengolah sampah ada Rp31,67. Bapak Ibu, kalau tadi kita beli biowasnya aja, biaya mengelolanya itu adalah Rp100 per kilo. Kalau kita buat biowas sendiri, biayanya menjadi Rp31, nggak sampai 50 perak. Uang pecahan Rp10 aja udah nggak ada sekarang. Uang 50 juga udah jarang ya. Adanya Rp100, Rp200, Rp50 udah jarang. Ini nggak sampai Rp50. Jadi murah sekali Bapak Ibu. Oke, nah ini adalah cara penghitungannya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau, wah bagi saya Rp100 mah kecil, udah beli biawasnya aja. Nggak usah tunggu 3 hari, nggak usah cari kulit buah. Tapi kalau Bapak Ibu memang mau yang lebih hemat lagi, silakan kita buat biawasnya sendiri. Oke, nah sekarang kita coba lihat di chattingan lagi. Nah, begitu cara buat biawasnya ya, Ibu Sandra Halim. Lanjut, Ibu Margareta, Baik, terima apakah ampas? kasih. Ya, sama-sama Ibu. Apakah ampas produce bisa ditambahkan ke pakan ikan lele? Bisa. Sehat nanti ikan lelenya. Kalau perlu dipotong kecil-kecil dulu biar dia makannya gampang. Pak Abdul, apakah biowash dapat dibuat di tingkat rumah tangga? Bagaimana cara buatnya? Apa cirinya bahwa biowash yang dibuat berhasil? Wah, bagus. Ini saya suka ini ya di tingkat rumah tangga. Karena kita memang harus memasyarakat. Jawabannya bisa. Bagaimana cara buatnya? Ya, cara buatnya seperti tadi. Jadi cara buatnya adalah seperti ini. 1:5:25. Pakai promik, pakai air, sama pakai kulit buah. Apa cirinya bahwa biowash yang dibuat berhasil? Nah, Bapak yang ciriin pakai air, habis Bapak semprotin ke sampah. Kalau nggak ada bau, nggak ada lalat, nggak panas, ya udah, sudah berhasil itu. Ya, biasanya sih selalu berhasil, tidak pernah gagal untuk buat biowash. Nggak pernah gagal. Nanti boleh mampir-mampir kalau Bapak di Palembang, Unsri ya. Nanti boleh mampir ke Kebun Budi, hari Kamis juga boleh. Nanti saya akan ke sana. Pak, kelewatan panen biowash lebih dari 72 jam, apa masih bermanfaat? Wah, ini pertanyaan bagus. Jawabannya bisa, masih bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, uniknya biowash adalah
dia bisa cepat banget fermentasinya hanya 3 hari. Kalau lebih ya nggak apa-apa. Memang uniknya adalah karena dia super cepat. Kalau lebih boleh. Kemudian, oh ini sama nih. Lewat 72 jam, Bu Wiwi sama. Begitu juga dengan pembuatan jus pro, sama. Ya, kalau lewat nggak apa-apa. Lewat 72 jam boleh juga, Bu. Baik, ini saya lanjutkan. Ini saya gedein dulu ya. Saya besarkan dulu. Pencet ini. Bukan, pencet ini dulu. Kemudian bagikan layar. Yang ini. Oke. Itu tadi sudah ya? Baik. Nah, nyambung. Ini adalah Kebun Budi, BUDDHI. Kebun Budi ini adalah sebuah tempat untuk edukasi. Kita ingin menjadi sebuah pusat budaya baru. Apa maksudnya pusat budaya baru? Jadi budaya yang lama kita tinggalkan, kita menuju budaya baru, yaitu budaya mencintai alam. Bapak Ibu tahu kalau kita mencintai alam, namanya mencintai istri, mencintai suami, itu artinya kan nggak sekedar, hai, aku sayang kamu, nggak begitu ya. Tapi mencintai biasanya itu kita memberi. Aduh, lagi sakit. Oh, kita bantu untuk tolongin. Aduh, kayaknya kok sulit sekali ya angkat barang kita bantuin. Pokoknya kalau kita mencintai seseorang itu, kita mau melakukan sesuatu, memberi. Jadi dengan pusat budaya baru, kita mencoba untuk memiliki budaya. Budaya yang baru adalah budaya mencintai alam. Jadi kalau mencintai alam, kita memberikan sesuatu dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk materi, dan bentuk yang lainnya juga. Nah, ini ingin kita sebarluaskan. Nah, di sini contohnya adalah kita memberikan teladan. Ini adalah contoh lahan yang sangat rusak. Ini kalau kering itu pecah-pecah, kalau kena hujan itu lengket-lengket. Lalu saya dan teman kita pergi ke supermarket, eh, ambil sampah, satu pickup, lalu kita tuang semua ke sana. Jadi untuk satu pickup itu kira-kira 600 kilogram sampah. Itu kita tuangin, bikin bedengan, gulutan seperti ini. Itu paling cuma 1 meter kali 10 meter. Itu pun yang nggak tinggi-tinggi banget ya, paling cuma 20 cm, 15 cm. Karena memang tanahnya jelek banget, jadi kita hamparin aja. Jadi di kebun kami itu kalau mau sehari 100 ton, 500 ton setiap hari juga nggak akan penuh-penuh. Kenapa ya? Karena sekali diolah langsung dipakai gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Oke, ini adalah contoh lahan awalnya. Bahkan ada kulit durian, limbah-limbah pun kita ambil aja, kita gelarin. Kita mencoba untuk regenerasi tanah. Ini kita lihat ada limbah-limbah sekam bakar, limbah-limbah kotoran sapi dari lingkungan sekitar. Kita ambilin aja, gratis ya, kita nggak bayar. Yang namanya limbah, mereka yang harus bayar kita, cuma ya kita simbiosis aja. Jadi ini di atas kulit durian pun itu bisa tumbuh tanaman. Dari tanaman pecah-pecah kita bisa tanam selada romen merah. Ya, lalu kita ada hasil uji lab, ya random sampling ternyata tidak ada patogennya, tidak ada logam berbahaya maupun pestisida. Nah, dengan tempat contoh seperti ini, bahkan orang Australia pun sampai datang. Jadi kita ada sempat ketemu di Bali, kita ngomong sana ngomong sini, beliau pikir, wah masa sih 1 detik bisa olah sampah? Dia nggak begitu percaya. Akhirnya saya bilang, kamu datang aja. Lalu dia beneran datang. Jadi Mr. Andrew, dia datang, kemudian dia ngelihat hasil tanaman organik ini, kemudian dia coba sendiri, bawa sendiri langsung ke Australia, ke Byron Bay. Dia coba olah lagi di sana sampah-sampahnya. Karena beliau juga praktisi untuk mengelola sampah organik. Ya paling cepat dia paling seminggu. Ya tapi ya 1 detik, 1 hari, dia bingung juga gimana caranya. Sehingga dia mau belajar. Orang bule itu kalau mau belajar serius, dia langsung datang ya. Lalu karena dia bisa juga di Malaysia, di Australia bisa juga, maka dia kolaborasi, dia bikin namanya Gardenship prototipenya di Kebun Budi. Dia dibangun sendiri, dia soalnya arsitek juga, jadi dia bangun sendiri.
Lalu ya kita kolaborasi karena dia arsitek ini dia juga menggunakan sistem yang namanya vermicompost, yaitu komposting menggunakan cacing. Nah, beliau menggunakan cacing supaya sampah-sampahnya itu bisa lebih cepat terurainya kayak tanah gitu ya, kayak cacing. Kalau kami, ya kami nggak melihat bentuk, kami melihat fungsi. Jadi kami kolaborasi. Ya, lalu akhirnya kita ke media massa, bahkan sampai dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang, itu melihat prototipenya lalu membuat juga garden ship di kompleks Pupuk Sriwijaya, di Pusri, Komplek Pusri. Ini di Instagramnya, eh, dia sudah bangun, sudah jadi. Ya, bahkan ada bikin lagi satu. Jadi ada bikin dua dari Pusri, satu di Taman Kenton, satu lagi di sini. Nah, Bapak Ibu, kenapa di sini saya highlight edukasi? Jika kita mau merencanakan 1 tahun, maka kita menanamlah beras, padi. Kalau kita mau merencanakan perencanaan kita itu adalah untuk jangka waktu 10 tahun, maka kita tanamlah pohon. Tapi jika perencanaan kita itu untuk yang 100 tahun yang akan datang, Bapak Ibu, maka kita perlu untuk mengedukasi anak-anak. Ya, karena mereka generasi berikutnya. Jadi itulah yang kami lakukan. Jadi kami mencoba untuk mengedukasi. Ini juga anak-anak pesantren, Kiai Marogan, 20 atau sekitar 20-an anak. Kita edukasi, mau teori ataupun praktek. Ya, mereka sudah tuang sampah sendiri, wah sampai mundur beberapa langkah muntah-muntah gitu ya, karena baunya minta ampun. Lalu kita ajarin semua siramin biowas, siramin langsung mendekat lagi, karena baunya nggak ada ya. Jadi selama 1 bulan penuh kita edukasi mereka. Ini juga ada dari Sekolah Alam Sriwijaya, tingkat TK dan SD. Kemudian juga dari SMP Talang Kelapa, kami diundang untuk memberikan edukasi. Kemudian tidak hanya itu, juga dari Universitas Sriwijaya, eh, S2-nya ya. Kemudian ini juga dari BUMN, KTPN 7UP Unit Perkebunan Kelapa Sawit. Ini juga ada dari Semen Batu Raja, juga belajar mengenai biowas. Nah, ini Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kemudian ada jajarannya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ya, ini adalah prototype garden ship. Ya, the first garden ship in the world. Ya, West Plan dengan biowas, Promik. Nah, tidak hanya itu, setelah dari Kebun Budi kita pun keluar ya, ada komunitas-komunitas yang mau belajar. Ini salah satunya ada di Jonggol, ada di Jawa Barat ya. Kemudian mereka juga sekarang sudah ada satu lahan mirip-mirip seperti Kebun Budi ya, sudah mulai mengolah dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu yang di Jawa Barat nanti bisa mampir ke sana, yang di Sumatera bisa mampir ke Kebun Budi ya. Yang di Semarang nanti juga ada, di Jawa Tengah nanti bisa mampir ke Semarang. Ada Ibu Restiana di sana. Baik, nanti kami sangat mengharapkan kita bisa mengedukasi ya, kita memiliki banyak sekali pusat budaya baru di mana-mana. Ya mau namanya apa bebas sih. Yang penting kan konsepnya adalah kita kembali ke alam. Ya kita mencintai alam. Ini salah satu limbah mereka. Mereka punya limbah adalah sekam dan juga ada kotoran sapi. Jadi kita ajarkan gunakan limbah yang ada untuk membuat inovasi. Akhirnya mereka bikin pupuk berikat biospromik ini. Ya. Nah, solusi limbah makanan, Bapak Ibu sekarang kita bisa dengan biospromik. Kembali lagi murah, lebih murah dari biaya bayar parkir, mudah, anak kecil, tua muda semuanya bisa, cepat, seketika sudah bisa digunakan, efisien, tidak harus dipotong kecil-kecil, efektif, sudah banyak bukti yang berhasil. Saya baca lagi di chat obrolan, Pak, jika berkenan materi bisa di-share via chat ini. Eh, kan materinya saya belum save, Bu, belum di PDF-in. Kalau nggak PDF ini ratusan mega, Bu, nggak muat nanti, ya lama. Ya, nanti kalau mau bisa chatting ke saya, nanti saya langsung bisa berikan. Sampah dapur kan tiap hari ada banyak, diapakan itu? Ya, kita jadikan media tanam, Ibu. Atau kita buat, kita kerjasama, Bu. Artinya begini, Kebun Budi itu lahannya bukan punya saya. Itu adalah punya rekan kami, di mana dia itu memiliki usaha, pengusaha, tetapi dia memiliki kepedulian terhadap lingkungan, tapi nggak punya waktu. Loh, ada
Iya, jadi lahan 1 hektar itu, 1,2 hektar itu, nih kalian pakai aja untuk edukasi. Gratis, gratis. Kok bisa dia mau? Ya, karena banyak, Bu. Orang kaya tuh nggak semuanya tuh ngurusin usahanya doang. Di satu sisi mereka juga ada mengurusi masalah spiritual. Di salah satu sisi juga mereka mengurusi masalah agama. Di sisi lain mereka juga peduli kepada lingkungan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kita kerjasama dengan mereka. Ini kita punya sebuah inovasi nih, kita bisa membantu supaya bumi kita lebih baik, mengurangi global warming. Gimana caranya? Ya, Bapak Ibu bisanya apa? Saya punya tenaga, Bapak Ibu punya apa? Punya lahan, yuk kita kolaborasi. Jadi nanti semua sampah dapur-dapur itu kita bisa olah langsung regenerasi tanah. Semua tanah yang jelek kayak tadi ya, tanahnya keras, becek, lembek, lengket, itu semua bisa diolah pakai biowas dengan sampah organik. Nanti di akhir-akhir saya akan berikan kerangka apa-apa saja yang bisa kita lakukan dengan menggunakan biowas ya. Nanti bisa kerjasama dengan berbagai pihak. Oke, ada agenda komunitas bios berkunjung untuk belajar di Kebun Budi. Ya, Ibu nanti bisa eh, sharing Bu di grup. Nanti bisa jo- eh, eh, janjian gitu ya, janjian sama teman-teman. Oke, kemudian ke Kebun Budi harus lapor dulu atau bisa langsung datang ya? Ke Kebun Budi itu bisa konfirmasi dulu Bu Eva, karena saya nggak setiap hari ke sana. Di sana kan ada yang tinggal, kemudian ada yang ngurus. Tapi hari Kamis ini juga nanti dari Kauripan apa gitu ya. Ada 7 orang juga mau ke sana. Hari Kamis pagi jam setengah 9. 2 hari lagi. Eh, sekarang hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 3 hari lagi. Nanti kita bisa ketemu di sana juga ya. Sekitar setengah 9, jam 9 bisa bareng-bareng. Nah, Promik itu produk yang dibuat oleh Kausa Lestari ya? Jawabannya iya, betul. Pak Asep, Pak, jadi untuk pembuatan bios itu bebas, bisa dari kulit buah apa saja ya Pak? Benar, bisa. Kita sarankan boleh cari yang, karena aromanya nanti random ya, karena kulit buahnya kan bebas. Kalau pertama-tama mau yang kulit buahnya aromanya agak-agak oke, biasanya teman-teman pakai kulit jeruk. Jadi aroma biosnya nanti oke, ya. Tapi kalau mau macam-macam bebas, ya nggak apa-apa. Cuma nanti aromanya agak bebas, gitu ya. Oke, ini kayaknya udah paling bawah. Oke, selanjutkan. Tidak hanya itu, dengan menggunakan biowas kita olah sampah 1 detik bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah popok. Jadi di Batam ada panti jompo di mana pengurusnya Ibu Poni. eh, Dia melihat bahwa petugas kebersihan itu selalu bakar-bakarin daun. Kemudian dia bilang jangan bakar-bakar daun lagi deh. Kemudian setelah dia mengetahui mengenai biowas, maka popok-popok oma-opanya itu langsung dibuka, langsung ditebarin di situ, terus diseremin pakai biowas. Juga ada pohon pisang yang sudah lapuk gitu, jadi dipotong-potong cacah-cacah batang pisangnya, ditebarin juga di atasnya, diseremin biowas. Nah, daun-daun keringnya itu tidak lagi dibakar, tapi digabungin jadi satu di sana, diseremin biowas. Lalu dia tanam. Akhirnya tumbuh deh bibit sayurnya, kemudian dia makan, bayam rasanya, oke, sehat-sehat aja gitu ya. Nah, setelah 6 minggu, popok sekali pakainya itu tinggal lapisan tipis waterproof. Ya namanya kan plastik ya. Cuma ya udah nggak ada patogennya. Karena ya oma-opanya makan juga biasa-biasa aja. Tanamannya juga sehat. Oma-opanya juga sehat. Ya. Jadi tidak hanya itu, artinya kita nggak perlu lagi memiliki tanah yang subur untuk menanam. Dari sampah kita ubah jadi media tanam langsung. Jadi menanam di atas botol pun jadi. Jadi nggak harus kita punya tanah. Ya, di landasan pacu pesawat terbang juga jadi gitu ya. Bebas. Karena kita semua ambilnya dari sampah organik. Nah, ini bukan aku yang tanam, bisa tumbuh sendiri. Jadi dia olah sampah, tiba-tiba tumbuh sendiri sayurnya. Ini yang sebelah kanan, saya ketut dari Bali. Ya, saya prihatin dengan gunungan sampah. Sudah 6 tahun setelah saya dari Amerika untuk berkecimpung di lingkungan. Saat ini saya menggait anak-anak muda untuk menjadi petani muda mandiri. Untuk pengolahan sampah organik, saya sudah membuat ekoenzim, cacing, kompos, dan saat ini budidaya maggot. Karena harga pakannya melambung. Nah, saya tertarik dengan biowas karena bagus untuk pengomposan, tentunya membantu pertanian. Sudah saya pernah coba dan hasilnya bagus. Dan saat ini saya ingin belajar lebih dalam tentang biowas. Ya,
Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini sebelah kiri, anggur umur hampir 5 tahun. Tidak pernah berbuah, hanya daunnya lebat. Setelah kami siram Biowas Promik 3 bulanan sudah mulai berbuah. Ini sebelah kanan, Biowas solusi pengganti deterjen, ya, ramah lingkungan dari bahan kimia. Dari bahan alam ya maksudnya ya. Ini testimoni dari murid saya. Jadi Biowas itu tidak hanya untuk lingkungan, tapi bisa juga jadi pembersih dan lain-lain. Ya. Nah, ini perbandingan buah naga, sebelah kiri hasil beli di penjual, nah, sebelah kanan itu buah naga hasil tanaman rumah sendiri. Kelihatan ya. Jadi rasanya beda karena dipanen ya. Oke, jadi hasilnya beda banget. Sebelah kanan ini adalah sebelum kenal Biowas yang atas, ya, sering busuk daunnya. Yang di bawah sekarang subur dan berbunga siap untuk dipotong. Wah, ini luar biasa. Apakah Biowas mengubah bentuk Bapak Ibu? Jawabannya adalah tidak. Paling atas kita bisa lihat itu adalah semua materi-materi organik dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Manusia itu apa, Pak? Misalnya ada kuku, rambut, ya itu boleh lah ya. Atau kotoran manusia juga boleh. Konsumen pertama itu adalah seperti tadi kita bahas, ada fungi, ada bakteria, ya, dan yang lainnya. Nah, secondary konsumen, ada protozoa, springtail, nematoda, dan lain-lain sebagainya. Jadi, bagian kerja Biowas itu yang pertama, kita singkatkan supaya tidak ada panas, ya, bakteri dan funginya bisa bekerja, lalu secondary konsumen bisa langsung cepat datang. Jadi yang bikin supaya penguraian itu lebih cepat bukan di bagian bakterinya, tapi di bagian secondary konsumen dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ya. Kami ada bangun, kami ada bikin Biowas itu di drum biru sebelah kiri bawah, berbatasan dengan tembok. Tembok itu depannya itu udah jalan raya ya. Jadi sebelum jalan raya itu ada pohon pohon mangga. Jadi kami bikin itu nggak tertutup. Biowasnya jadi ya menguap-menguap aja kalau kena panas. Nah, bulan Juli itu tanamannya berbunga hanya di atas lahan kebun. Ya, Bapak Ibu lihat sebelah kanan ya. Itu tidak, sebelah kanan garis oranye itu tidak berbunga. Sebelah kiri garis oranye itu berbunga. Nah, bulan Septembernya langsung berbuah. Itu hanya dari uapnya aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pertimbangkan, membayangkan betapa hebatnya kerja mikroba. Jadi Tuhan itu menciptakan mikroba itu sangat kecil, nggak kelihatan, tetapi manfaatnya itu kita tidak terasa. Sama seperti angin sepoi-sepoi, matahari. Pada saat alam ini memberikan sesuatu kepada kita, kita nggak ngerasa bahwa mereka memberikan kepada kita. Kita mendapatkan kenyamanan, kesejukan. Ya, tumbuhan bisa tumbuh karena matahari. Kita sih nggak kepikiran, tiap hari kita sibuk. Tapi tanpa matahari, manusia nggak bisa hidup. Ya, dalam waktu 7 menit, kita semua udah bakalan pelan-pelan mulai tewas gitu ya. Karena matahari benar-benar sudah sirna. Ya, ini adalah berkah dari alam. Sehingga kita nggak menyalahkan matahari karena panas, tapi bagaimana caranya agar kita membuat supaya bumi kita menjadi lebih adem, gitu ya. Kita tidak menyalahkan matahari karena cuaca panas, karena di sini panas banget. Jadi kita proaktif, ya, tidak menyalahkan. Nah, ini Bapak Ibu adalah cara pemakaian luar Promic, Juice Pro, Produce atau Biowas. Yang ingin tahu mengenai Juice Pro, minggu depan hari Senin nanti kita akan sharingkan mengenai Juice Pro. Apa itu Juice Pro? Karena Juice Pro itu bisa diminum. Kalau Biowas hari ini yang kita bahas itu nggak bisa diminum, ya. Jadi ini ada pemakaian luar banyak sekali. Jadi ini saya nggak akan baca satu persatu. Ini juga ada di website. Nanti bisa di-download ataupun nanti yang mau bisa minta japri ke saya, nanti saya berikan. Mengapa kita perlu mengolah sampah dengan Biowas Promic? Karena kita menciptakan tanah subur. Bapak Ibu, kita tidak mengambil tanah untuk menanam. Kita menciptakan tanah subur. Bahasa kerennya itu kita regenerate the soil. Jadi kalau di luar negeri itu tidak cukup hanya dengan sustain, tapi harus regenerate. Regenerasi. Namanya regenerasi harus lebih baik lagi. Nggak bisa seperti generasi sebelumnya.
Jadi bagaimana kita terus regenerasi dengan cara apa? Dengan cara mengambil yang dibuang orang, yaitu sampah. Kita ubah dia menjadi tanah subur. Ya, sampah itu menjadi tanah. Nah, tanah yang banyak mengandung mikroba akan menangkap karbon pada CO2 di udara dan melepas oksigen. Jadi kita bisa membuat oksigen yang lebih banyak. Nah, langkah kedua tadi lakukan lebih dari sekedar pilah, yaitu kita mengolah sampah sehingga bermanfaat untuk tanah, air, dan udara kita. Sehingga metananya nggak ada. Ya, tanahnya jadi bagus, airnya jadi bagus, udaranya bagus. Nah, tidak hanya itu, ada langkah ketiga Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa sendirian. Di bumi ini kita adalah komunal, bersama-sama. Mari kita sharing ke lebih banyak orang. Ini ada komunitas Biowas Promi Indonesia, ketuanya Ibu Dwi Kartika Fitri, terus juga ada Ibu Tini. Nah, jadi bisa catat nomornya. Nanti kita bisa hubungi, kita kolaborasi. Ibu, saya ada di mana? Saya di sini. Bisa nggak kita kolaborasi? Karena mereka akan membantu benar-benar untuk regenerasi tanah, air, dan udara. Baru-baru ini, minggu inilah ya, sekarang Senin, berarti minggu lalu. Mereka sudah ikut lomba dan sebagainya, mewakili komunitas-komunitas yang lain. Mereka juga mengadakan sosialisasi mengenai biomas. Akhirnya juga dapat juara satu untuk lingkungan gitu lah ya, di di entah di kelurahan atau di kecamatannya. Oke, nah ini yang ingin saya berikan tadi. Sampahnya kan ada tiap hari, jadi harus bagaimana? Pertama, sebelah kiri, kita bisa kolaborasi dengan dinas kebersihan, pertamanan, pertanian, kebunan, industri, lingkungan hidup. Kenapa? Karena mereka punya tanah yang rusak, mereka punya tanah yang perlu media tanam, mereka punya perkebunan yang butuh pupuk. Ya, kita kerjasama. Kemudian juga ada perumahan-perumahan yang memiliki green area, fasum gitu ya, fasilitas umum. Ada tempat untuk nongkrong-nongkrong atau dan sebagainya. Bisa dilakukan juga untuk penanaman. Jadi semua sampahnya taruhnya di situ. Di Jakarta ada satu komplek Alfa apa gitu saya lupa. Jadi memang satu komplek itu udah kerjasama dengan tetangga-tetangga. Jadi satu komplek itu ada lahannya, semua sampahnya taruh situ. Akhirnya mereka panen rame-rame. Ya, jadi semua sampahnya langsung diolah di sana. Jadi kerjasama. Jangan kerja sendiri. Ya sendirian bisa. Itu tanggung jawab pribadi. Tapi langkah ketiga kita lakukan bersama-sama. Kita sharing, kita lakukan bersama-sama. Nah, kemudian ini ada program kolaborasi ya, pengangkutan. Jadi bisa kerja sama orang membuka jasa pengangkutan misalnya. Jadi contohnya di Palembang ini kami buka jasa pengangkutan, pengelolaan limbah organik. Jadi area rumah tangga, area rumah makan, kafe. Jadi kami ada buka pengelolaan, kita edukasi, mereka setuju, akhirnya mereka bayar, kita ambil sampah-sampah mereka, kita kelola. Jadi dengan demikian sampah-sampah itu benar-benar bermanfaat, tidak lagi ke TPA. Itu udah 100 ton lebih lah, 130 ton ya kita udah olah, banyak. Dan nanti kalau sampai datang ke kebun budi itu semua bukan kayak TPA gitu ya, tapi itu adalah green, semuanya hijau. Karena apa? Karena kita ubah semua jadi media tanam, ya. Bang, ini banyak sekali area-area yang bisa kita lakukan. Ada tempat edukasi siswa, pembuatan dan penjualan pupuk organik. Jadi kalau sampah banyak tiap hari gimana? Ya kita bikin pupuk aja, habis itu kita karungin kita jual gitu ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Nanti bisa kolaborasi juga dengan komunitas Biospermik Indonesia. Ya, prospek ini nanti bisa di screenshot, spread gitu ya. Nanti kita tinggal pilih kita maunya di mana, kita kolaborasinya dengan siapa. Oke, ini salah satu contohnya sebelah kiri, ini adalah Biowas Promik kemasan 300 ml, siap dipasarkan. Jadi dia bikin Biowas, habis itu dijual. Karena ada orang yang nggak punya waktu untuk buat Biowas, dia maunya langsung pakai. Apakah untuk sampah rumah tangganya, ataupun untuk pupuk-pupuk untuk tanamannya. Ya. Nah, Biowas aman nggak? Aman. Jadi kalau kena kulit nggak apa-apa. Bahkan bisa membantu ya, yang kena beset, berdarah gitu ya, atau kena panas. Semuanya bisa pakai Biowas, cemplungin aja, olesin aja langsung, nggak usah diencerin, langsung diolesin, bisa membantu. Nah, ini kalau yang kulitnya gatal-gatal bisa disemprotin, sering-sering disemprotin. Dan juga kita sarankan untuk minum Jus Pro ya. Jus Pro minggu depan kita akan sharingkan.
Ini juga sama, ini diabetes ya, karena dokter bilang harus amputasi, nggak punya uang. Akhirnya mau nggak kita terapi, tapi harus konsisten. Mau, oke. Jadi kita kasih minum Promik, kemudian semprotin terus tangannya ya. Hari ke-1, hari ke-60 sampai 143, akhirnya sembuh total. Ini diabetes loh. Ini ya gitulah ya. Kita tahu sama-tahu mengenai diabetes, penyakit gula darah. Oke, aman juga untuk hewan peliharaan. Ada binatang peliharaan kita terkena penyakit mata atau korengan, bisul dan sebagainya, itu bisa disiramin aja. Ya, itu bisa membantu. Baik, ini adalah informasi yang kami dapat dari pengamatan pengamatan empiris ya, dari teman-teman yang punya testimoni, dari yang sudah kita praktekkan. Ya, jadi Promik ini bukan obat ya atau pengganti obat. Biospromik itu adalah bioaktivator atau mau dibilang decomposer atau namanya macam-macam lah. Jadi ini kita sharingkan agar kita bisa membantu agar kita lebih mencintai alam. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada tembang kasih semesta, saya coba sharingkan. Ini menurut saya sangat baik sekali untuk kita tinjau bersama, kita renungi bersama. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya besarkan. Langit bumi bagai ayah bunda, semua manusia di dunia satu keluarga. Di angkasa aneka satwa yang hidup di daratan dan di lautan, semua adalah saudara kita. Bunga, rumput, pepohonan, bagian dari keluarga taman semesta. Junjung semua kehidupan
Baik, Bapak Ibu, tadi itu adalah sekilas mengenai tembang kasih semesta. Ini ada YouTube-nya. Jadi di sini Bapak Ibu, liriknya adalah yang saya tangkap, bersama mari kita membangun keluarga yang harmonis dengan alam. Jadi kita tahu Bapak Ibu, kalau kita mau harmonis dengan alam, kita mencintai alam, tapi kita juga tidak melupakan keluarga sendiri. Jadi kalau kita sendiri dengan alam itu sudah kewajiban. Tapi bagaimana kita bisa membangun keluarga kita yang juga harmonis dengan yang alam. Ya, kita membangun masyarakat yang harmonis dengan alam. Kita membangun bangsa yang harmonis dengan alam. Sehingga semuanya itu berpadu dan kita akan mendapatkan kedamaian. Oke, ini adalah ada pertanyaan. Kalau mau dipakai obat gatal, bios murni atau campur air? Bios murni, Ibu. Jadi nanti untuk pakai obat gatal, pakai bios murni, ya, nggak perlu diencerkan. Ini ada kutipan, we are divine by our action, not our words. Ya, bahasa Indonesianya tuh kita dilihat orang itu berdasarkan tindakan kita, bukan kata-kata. Jadi, oh katanya, tapi kita perlu melakukan sesuatu. Ya. Well done is better than well said, kata mantan Presiden Amerika Serikat. Well done itu artinya diselesaikan dengan baik itu lebih bagus daripada dikatakan dengan baik. Ya, poinnya adalah mari kita melakukan sesuatu. Tidak hanya mengucapkan, tidak ada senang mendengarkan sharing, tetapi kita bisa melakukan sesuatu. Sehingga ada hasil nyatanya ya. Demikian sharing dari saya. Bapak Ibu, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ini dari Ibu Oca. Endapan yang ada pada promik bisa dipakai atau dibuang aja? Minum aja, Bu. Nggak apa-apa itu. Endapan yang ada pada promik. Ya, mau dibuang ya jangan. Ya. Sayang ya. Bisa diminum aja. Mau dijadiin materi Jus Pro juga nggak apa-apa. Materi Biowas juga nggak apa-apa. Bagaimana cara pakai Biowas untuk pemupukan? Ada dua macam, Ibu Wibik. Pertama adalah pupuk organik cair. Jadi 1:30 itu kita bisa siramin langsung ke tumbuhan. Ya, jadi pupuk organik cair ya. Cara kedua adalah kita membuat pupuk padat. Nah, pupuk padat ini dari Biowas. Contoh misalnya, kalau kita punya kulit pisang, kita punya eh, mengkudu gitu ya. Nah, kita bisa buat Biowas di sana, lalu kita bisa siramin. Maka nutrisi-nutrisi di kulit pisang, contohnya adalah kalium atau potasium, itu akan membantu. Jadi kalau kita tahu ada namanya NPK, nitrogen, P-nya itu fosfor, K-nya itu kalium. Nah, K itu banyak terdapat di kulit pisang atau enggak gedebok pisang ya, pelepah pisang. Jadi kalau kita punya pelepah pisang, kalau nggak ada ya kulit pisang gitu. Nah, kita bisa rendam dengan biowas, maka kaliumnya itu banyak itu. Itu bisa diberikan kepada tumbuhan, maka unsur K-nya akan terpenuhi. Nah, kita bisa juga bikin pupuk padat. Contoh misalnya, kita punya kotoran hewan, lalu kita punya sisa sampah organik. Itu semua gabungin jadi satu, siramin biowas, pupuk padatnya itu langsung ditaruh di tanaman. Itu jadi pupuk padat. Itu nutrisinya jadinya banyak. Bisa demikian Bu Wiwi ya. Nanti ada cara-cara khusus untuk misalnya nih Ibu tahu membuat pestisida alami dengan cara pakai daun ini, daun itu, daun ini, daun itu. Nggak apa-apa pakai itu terus tambahin biowas sehingga benar-benar lebih ekstra. Ya, itu akan lebih powerful. Ya, itu pengalaman kami. Ada lagi yang ingin bertanya? Wah, ini nggak terasa ya, sudah mau 2 jam ini. Baik, jika tidak ada yang bertanya, seperti yang tadi kita baca bersama di kutipan tersebut,
kita dilihat orang sebagai apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Semoga sharing hari ini bisa membantu kita sama-sama melakukan aksi. Tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita juga berkontribusi untuk membuat sebuah budaya baru, ya, yaitu budaya cinta alam. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita bisa jumpa lagi jika ada kesempatan. Selamat malam.